Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, perkenalkan saya Fazat Arifatul Ulfah. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang landasan teori, konsep, dan prinsip komunikasi dalam pengembangan media dan bahan ajar untuk siswa MI atau SD. Nah, dalam pembahasan saya kali ini ada beberapa submateri. Submateri yang pertama adalah landasan teori pengembangan media dan bahan ajar bagi siswa MI atau SD. Kemudian submateri yang kedua adalah konsep pengembangan media dan bahan ajar bagi siswa MI atau SD. Kemudian submateri selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi dalam pengembangan media dan bahan ajar bagi siswa SD atau MI. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang landasan teori pengembangan media dan bahan ajar bagi siswa MI atau SD. Yang pertama, kita di sini punya pengembangan media. Nah, pengembangan media ini didasarkan dari teori Piaget. Teori Piaget yang menyatakan bahwa anak atau peserta didik usia 6-13 tahun itu masih dalam proses operasional konkret. Nah, jadi apa sih operasional konkret itu? Operasional konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur dan belum dapat memahami hal-hal yang abstrak. Jadi nih teman-teman, adik-adik kita di tingkatan SD atau MI itu mereka belum bisa membayangkan yang abstrak. Jadi mereka harus didatangkan atau diperlihatkan sesuatu yang konkret ketika mereka melakukan suatu pembelajaran seperti itu. Nah, maka dari itu perlu adanya pengembangan media yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Sesuai dengan teori Piaget ini, maka perlu dihadirkan media-media berupa media yang konkret. Tidak bisa kita hanya mengandalkan buku atau bacaan saja atau perkataan saja. Kita bisa menampilkan video, kita bisa mendemonstrasikan sesuatu, kita bisa menghadirkan barang-barang atau barang-barang lainnya yang sifatnya nyata atau konkret bisa mereka lihat langsung. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Darajat, perlunya penggunaan media dalam pembelajaran secara garis besar dilandaskan kepada 4 landasan, yaitu landasan media sebagai subsistem pembelajaran, landasan media sebagai bentuk komunikasi, landasan psikologi penggunaan media, dan landasan filosofis penggunaan media. Yang pertama di sini adalah landasan media sebagai subsistem pembelajaran. Nah, jadi dalam suatu pembelajaran itu ada komponen yang menggerakkan fungsi sistem pembelajaran. Komponen yang pertama itu ada tujuan apa yang akan dicapai nanti di akhir pembelajaran. Kemudian kondisi seperti apa yang ingin dicapai ketika pembelajaran berakhir. Kemudian sumber, yaitu sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir adalah hasil, bagaimana capaian yang perlu diperbaiki. Kemudian media sebagai subsistem pembelajaran berada dalam komponen sumber, yaitu sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar hingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media merupakan bagian dari pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menjadi landasan media sebagai subsistem pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah landasan media sebagai bentuk komunikasi. Nah, dalam suatu kegiatan pembelajaran minimal harus melibatkan 2 unsur, yaitu peserta didik dan pendidik. Peserta didik sebagai pembelajar dan guru atau pendidik sebagai fasilitator. Nah, dalam proses kegiatan tersebut sudah pasti terjadi proses interaksi komunikasi antara guru dan murid. Jadi media ini bisa kita gunakan sebagai bentuk komunikasi seperti apa? Nah, dalam penggunaan media sebagai bentuk komunikasi tersebut, kita tidak bisa terlepas dari kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Kemudian diperlukan juga kreativitas guru. Kreativitas guru dan kemajuan teknologi ini harus beriringan dalam membentuk suatu pengembangan media. Nah, pengembangan media ini
didasarkan kepada kemajuan teknologi, tergantung kreativitas seorang guru dan disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan anak seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan media itu perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Misalnya kita tidak bisa terus-menerus hanya menggunakan media seperti papan tulis atau hanya buku cetak saja. Kita tidak bisa menggunakan itu. Kita harus up to date sebagai guru. Contohnya kita bisa menggunakan media seperti game online atau video pembelajaran atau menggunakan PowerPoint. Jadi semakin kreativitas guru itu diterapkan dalam penggunaan media pembelajaran, itu juga akan meningkatkan nilai media itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam proses pengembangan media ini juga kita bisa melibatkan kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kerucut pengalaman atau count of learning dari Edgar Dale. Di sini dari atas, dari puncak ke dasar atau ke bawah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa kita berikan kepada siswa. Pengalaman yang paling atas di situ semakin atas itu semakin abstrak. Jadi semakin ke bawah itu semakin sesuai dengan peserta didik di SD atau MI karena semakin konkret. Nah, di atas sendiri kita punya reading atau membaca. Nah, jika kita memberikan pengalaman kepada peserta didik berupa reading atau membaca, setelah 2 minggu, mereka hanya bisa mengingat sekitar 10% atas apa yang telah mereka baca. Nah, kemudian yang kedua ada hearing words atau mendengarkan kata-kata atau mendengarkan penjelasan guru ketika di kelas. Nah, mereka hanya bisa mengingat sekitar 20% saja dari apa yang mereka dengar. Selanjutnya ada looking at pictures atau ketika mereka diberikan suatu gambar, mereka melihat kepada gambar itu, mereka hanya akan mengingat 30% saja atas apa yang mereka lihat setelah 2 minggu. Kemudian selanjutnya ada watching a movie atau melihat suatu video atau film, kemudian looking at an exhibit atau melihat suatu pameran atau pertunjukan, kemudian watching a demonstration atau melihat suatu demonstrasi yang dilakukan, kemudian seeing it done on location atau melihat secara langsung di lokasi. Itu mereka hanya akan mengingat 50% atas apa yang mereka lihat dan mereka dengar setelah 2 minggu. Nah, dari pengalaman reading sampai seeing it done on location ini mereka hanya berperan sebagai penerima atau hanya pasif saja. Jadi mereka belum melakukannya sendiri. Mereka belum berpartisipasi. Nah, maka maksimal hanya 50% yang dapat mereka lihat jika kita memberikan pengalaman-pengalaman ini. Kemudian selanjutnya adalah participating in a discussion atau berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian giving a talk atau membicarakan sesuatu. Nah, ketika kita memberikan 2 pengalaman ini, peserta didik kita akan melihat kira-kira 70% atas apa yang mereka katakan. Kemudian selanjutnya ada doing a dramatic presentation atau melakukan presentasi secara penuh penghayatan seperti itu. Kemudian simulating the real experience atau mensimulasikan sesuatu pengalaman seperti itu. Jadi seperti misalnya ketika pengalaman yang nyata itu adalah membeli sesuatu, kita bisa mensimulasikan proses jual beli itu di dalam kelas seperti itu. Jadi peserta didik akan mengalami bagaimana jual beli itu di dalam kelas secara simulasi. Kemudian yang terakhir dan yang paling konkret itu adalah doing the real thing atau melakukan sesuatu secara langsung. Jadi peserta didik melakukan sesuatu secara langsung. Kalau tadi simulating itu mereka melakukan simulasi jual beli di dalam kelas. Nah, ini kalau doing the real thing mereka akan melakukan jual beli tersebut secara langsung seperti itu. Ketika kita memberikan pengalaman tersebut dari doing a dramatic presentation sampai doing the real thing, mereka akan mengingat kira-kira 90% dari apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka lakukan seperti itu. Dan ranahnya di sini mereka sudah berpartisipasi dan melakukannya secara langsung.
Oleh karena itu mereka sudah bisa disebut sebagai aktif, menjadi partisipan di sini seperti itu. Jadi guru-guru bisa menyesuaikan, semakin konkret pengalaman yang diberikan akan semakin banyak pengetahuan atau pengalaman yang akan diingat oleh siswa tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya landasan psikologi penggunaan media. Yang pertama ada teori classical conditioning dari Ivan Pavlov, yaitu reaksi sistem tak terkontrol dalam diri seseorang dan reaksi emosional yang dikontrol oleh sistem syaraf serta gerak refleks setelah menerima stimulus dari luar. Nah, jadi menurut Pavlov itu ketika seseorang diberikan stimulus, mereka akan memberikan reaksi berupa refleks seperti itu. Jadi ketika kita memberikan stimulus berupa menggunakan media, maka siswa akan memberikan reaksi secara refleks seperti itu. Selanjutnya, connectionism dari Thorndike. Nah, menurut Thorndike, connectionism ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang saling berhubungan. Nah, hubungan antara stimulus dan respon ini memiliki beberapa faktor. Oleh karena itu, Thorndike merumuskan 3 hukum belajar. Yang pertama ada law of readiness, atau law of readiness itu seperti ketika siswa akan melakukan pembelajaran atau akan belajar, mereka harus dipastikan untuk siap dulu. Nah, jadi mereka akan bisa belajar ketika mereka sudah siap, seperti itu. Yang selanjutnya adalah law of exercise. Law of exercise ini hubungan antara stimulus dan respon itu akan semakin kuat jika latihan-latihan atau exercise yang diberikan itu durasinya semakin lama atau intensitasnya semakin banyak, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kemudian law of effect. Law of effect ini adalah hasil berupa reaksi yang diberikan kepada stimulus itu akan berpengaruh. Jika reaksi itu yang diberikan menyenangkan, maka hasilnya akan semakin bagus, dan bonding atau ikatan antara hubungan stimulus dan respon itu akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, seperti itu. Selanjutnya ada operant conditioning dari Skinner. Nah, menurut Skinner, perilaku dalam proses belajar terbentuk oleh sejauh mana konsekuensi yang ditimbulkan. Jadi menurut Skinner itu, jika konsekuensi yang ditimbulkan itu berupa positive reinforcement atau berupa rewards, itu mereka akan mengingat atau mereka akan melakukan kembali perilaku tersebut hingga dibentuk suatu pola. Tetapi jika konsekuensi yang ditimbulkan itu adalah suatu konsekuensi negatif reinforcement, maka peserta didik itu akan cenderung menghindari perilaku tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah landasan filosofis penggunaan media. Nah, yang pertama ini ada bagi guru. Nah, jadi sebelumnya landasan filosofis itu berlandasan dari sifat manusia yang akan terus cenderung berubah ke yang lebih baik, seperti itu. Nah, di sini ada landasan filosofis penggunaan media bagi guru, yaitu kemampuan guru dalam menggunakan dan mengembangkan media harus terus diupayakan secara maksimal. Nah, guru harus terus mengasah kemampuannya dalam mengembangkan media agar tidak stagnan, agar tidak stuck di situ saja, dan terus meningkatkan mengikuti perkembangan zaman dan harus selalu up to date. Nah, oleh karena itu guru harus senantiasa mengembangkan media, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagi peserta didik. Nah, pada fitrahnya anak itu dilahirkan membawa kemampuan, bakat, minat, dan kemampuan masing-masing yang bersifat unik dan kaya. Jadi jika kita menggunakan media tersebut akan membuat kemampuan atau bakat, minat dari siswa tersebut akan berkembang lebih cepat, seperti itu, dan akan berkembang secara maksimal, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah media itu sendiri. Nah, media menjadi lebih kaya dan bersifat menyenangkan, joyful edutainment. Jadi jika kita lebih banyak menggunakan media, maka pembelajaran itu tidak akan membosankan.
ragam media tersebut akan menjadi lebih beragam, lebih banyak, dan lebih bervariasi, sehingga peserta didik juga tidak akan bosan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengembangan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu apa sih? Jadi, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika guru melakukan suatu pembelajaran, segala sesuatu yang bisa membantu guru mencapai suatu tujuan pembelajaran apapun bentuknya, itu bisa kita sebut sebagai bahan ajar, seperti itu. Nah, jadi jika kita sudah tahu apa itu bahan ajar, tujuan penyusunan bahan ajar itu apa? Seperti itu. Jadi yang pertama itu ada menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, ketika kita menyusun bahan ajar, kita harus melihat kurikulum yang berlaku itu seperti apa. Jika sekarang kurikulum yang berlaku itu adalah K13, maka kita tidak bisa lagi menyusun bahan ajar berdasarkan KTSP, seperti itu. Jika kita mempunyai kurikulum baru, maka kita harus menyesuaikan, seperti itu. Jadi harus selalu up to date. Yang selanjutnya adalah membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Nah, ketika dilakukan penyusunan bahan ajar, maka peserta didik tidak akan hanya terpaku kepada satu bahan ajar saja. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dipakai oleh peserta didik. Jadi mereka tidak akan bosan, tidak hanya terpaku misalnya kepada buku saja atau kepada LKS saja. Jadi misalnya peserta didik akan mempunyai banyak opsi lebih dari hanya sekedar buku ketika guru menyusun bahan ajar yang sesuai dengan mereka, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sudah tentu tadi dari pengertian bahan ajar itu adalah untuk membantu. Nah, jadi bahan ajar ini untuk membantu, sudah pasti akan memudahkan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip pengembangan bahan ajar itu keterujian atau validity. Jadi sebelum bahan ajar itu diterapkan, kita harus menguji dulu layak tidak ini diterapkan kepada siswa gitu. Jadi kita harus memvalidasinya, mengujinya kepada orang-orang yang ahli, seperti itu, dan tidak sembarangan, seperti itu. Kemudian kebermaknaan atau significance. Jadi bahan ajar ini harus mempunyai makna untuk peserta didik atau untuk pembelajaran selanjutnya. Tidak boleh asal-asalan dan nanti peserta didik itu sia-sia dalam mempelajarinya itu. Jadi harus ada makna, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan atau utility. Jadi bahan ajar ini sudah harus memiliki manfaat bagi peserta didik, seperti itu. Selanjutnya kemungkinan untuk dipelajari atau learnability. Suatu bahan ajar itu harus memungkinkan untuk dipelajari oleh peserta didik. Jadi tidak bisa jika kita memberikan materi pelajaran dari kelas tinggi untuk kelas rendah, karena kelas rendah itu masih belum mampu mempelajari kelas-kelas tinggi. Jadi perlu dipertimbangkan juga kemungkinan untuk dipelajari seperti ini, harus sesuai dengan perkembangan peserta didik, seperti itu. Kemudian kemenarikan atau interest. Jadi suatu bahan ajar itu harus memiliki suatu kemenarikan agar peserta didik itu menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik, seperti itu. Jadi peserta didik tertarik untuk mempelajarinya, tertarik untuk terus misalnya membacanya atau ingin tahu lebih lanjut tentang materi pembelajaran, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yang nomor 2 yaitu tentang konsep pengembangan media dan bahan ajar bagi siswa MI atau SD. Nah, di sini kita punya klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran itu jenisnya ada apa aja sih? Nah, menurut Brett, media pembelajaran itu diklasifikasikan menjadi 8. Yang pertama ada media cetak. Media cetak itu unsur utamanya adalah verbal. Kemudian yang kedua adalah media audio, yang unsur utamanya adalah suara. Kemudian media semi gerak yang unsur utamanya adalah garis, simbol verbal, dan gambar.
Selanjutnya adalah media visual diam, yang unsur utamanya berupa gambar, garis, simbol verbal, dan gerak. Kemudian selanjutnya ada media visual gerak. Unsur utamanya adalah gambar, garis, simbol verbal, dan gerak. Kemudian media audio semi gerak yang unsur utamanya adalah suara dan simbol verbal. Kemudian yang ketujuh ada media audio visual diam yang unsur utamanya adalah suara, gambar, garis, dan simbol verbal. Yang terakhir adalah media audio visual gerak. Nah, yang terakhir ini dia mempunyai kelima unsur, yaitu unsur suara, gambar, garis, simbol verbal, dan gerak. Nah, kemudian manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama adalah pengajaran lebih menarik perhatian siswa. Jika kita menggunakan media dalam pembelajaran, maka siswa akan lebih tertarik untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam pembelajaran tersebut. Jadi siswa tidak akan kehilangan fokus, akan lebih fokus terhadap pembelajaran dan akan lebih rasa ingin tahunya akan lebih tinggi seperti itu karena rasa penasaran mereka terhadap apa yang ditampilkan oleh guru di depan seperti itu. Kemudian yang kedua ada bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Nah, jika kita menggunakan media pembelajaran, maka materi yang tersampaikan kepada siswa itu akan jelas. Kita tidak bisa memberikan misalnya kepada siswa kelas rendah hanya membaca saja seperti itu. Jika kita menambahkan seperti mendemonstrasikan sesuatu, maka pesan yang akan tersampaikan itu akan lebih jelas kepada peserta didik kita seperti itu. Selanjutnya metode pembelajaran jadi lebih bervariasi. Ketika kita menggunakan media pembelajaran, otomatis metodenya juga akan beragam. Jika kita hanya menggunakan satu, contohnya hanya menggunakan buku cetak seperti itu. Jadi metodenya mungkin hanya sebatas guru metode ceramah seperti itu. Beda lagi ketika kita menghadirkan poster atau menghadirkan video, kita bisa menggunakan metode-metode lainnya seperti metode poster komen, atau ketika siswa ditampilkan sebuah video, mereka diminta untuk memperhatikan, kemudian menjelaskan kembali, mendemonstrasikan kembali apa yang terjadi di dalam video seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Ketika media pembelajaran itu dipakai, maka siswa akan melakukan lebih banyak kegiatan belajar karena sumber pembelajaran juga tidak hanya terpaku pada satu aspek saja atau satu media saja. Jadi semakin beragam akan semakin banyak kegiatan yang akan dilakukan. Seperti itu. Ketika siswa melakukan kegiatan belajar yang beragam, maka pengetahuan atau penyerapan siswa terhadap materi juga akan lebih beragam seperti kita kembali lagi kepada kerucut pengalaman dari Edgar Dale tadi, bahwa pengalaman itu semakin konkret pengalaman yang diberikan, maka akan semakin banyak yang akan diingat oleh siswa seperti itu. Kemudian langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi sebelum kita mengembangkan media, kita harus tahu dulu siswa itu seperti apa karakteristiknya, siswa itu membutuhkan apa, dan media apa yang sesuai dengan siswa seperti itu. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Seperti di sini contohnya adalah penggunaan KKO atau kata kerja operasional. Jadi harus jelas tujuannya. Apakah tujuannya itu hanya menyebutkan, atau siswa itu hanya diminta untuk membandingkan, atau hanya untuk mempresentasikan atau membuat seperti itu. Jadi rumusan tujuan itu harus dibuat sebelum mengembangkan media. Kemudian merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Jadi materi-materi apa yang akan disampaikan itu tujuannya harus dikemukakan lebih awal dan harus secara rinci. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan ini bisa berupa instrumen-instrumen seperti tes, baik itu tes tertulis atau maupun lisan. Kemudian guru juga bisa menyiapkan berupa
portofolio anak-anak itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menulis naskah media. Jadi setelah kita analisis, dirumuskan tujuannya, merumuskan butir-butir materinya, kemudian mengembangkan alat ukur yang akan digunakan itu apa, kita bisa memulai menulis naskah media tersebut. Selanjutnya ketika sudah selesai menulis naskah media, kita bisa mengadakan tes dan revisi. Ketika media tersebut sudah jadi kita bisa melakukan revisi. Apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dipertahankan, seperti itu. Selanjutnya, prosedur pengembangan bahan ajar. Nah, salah satunya adalah menggunakan pendekatan ADI. Yang pertama, mengenal karakteristik calon pengguna bahan ajar. Jadi kita harus mengetahui karakteristik mereka itu seperti apa. Kita harus menyesuaikan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa yang dari kelas rendah dengan yang kelas tinggi, itu harus dibedakan. Selanjutnya, menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran, kemudian menetapkan bahan ajar, baru setelah itu memproduksi bahan ajar, kemudian melibatkan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar. Jadi dalam pengembangan bahan ajar ini tidak melulu guru saja yang aktif, jadi harus student center seperti itu. Jadi siswa juga harus berperan aktif dalam menggunakan bahan ajar tersebut. Kemudian yang keenam adalah melakukan evaluasi dan revisi terhadap bahan ajar. Ketika sudah diterapkan, maka kita akan mengevaluasinya, akan mengetahui mana yang harus diperbaiki selanjutnya, seperti itu. Pembahasan selanjutnya atau submateri yang ketiga itu adalah prinsip-prinsip komunikasi dalam pengembangan media dan bahan ajar bagi siswa MI atau SD. Nah, diawali dari pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico, communication atau communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Selanjutnya, menurut KBBI, komunikasi ialah hubungan dua arah manusia dengan menggunakan bahasa atau penyampaian atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau orang ataupun bisa lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Selanjutnya, dalam komunikasi ini juga terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama, yaitu adalah komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi atau sharing similar experience. Jadi jika dalam pembelajaran suatu pengalaman itu harus disamakan dulu. Misalnya dalam pembelajaran di satu kelas, ketika kita akan mengajarkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, maka kita harus pastikan dulu bahwa semua siswa memiliki pengalaman yang sama, yaitu pengalaman berupa mereka mengetahui angka 1 itu apa, angka 1 itu seperti apa, seperti itu. Kemudian penjumlahan itu seperti apa. Mereka harus memiliki itu semua, baru kita melakukan pembelajaran selanjutnya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah semakin banyak kesamaan dalam pertukaran pengalaman antara pihak-pihak yang terlibat, maka semakin besar juga kemungkinan tercipta suatu proses komunikasi yang efektif atau mengena. Contohnya dalam pembelajaran, ketika kita ingin belajar atau mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita harus pastikan dulu bahwa siswa di kelas itu tahu kelima sila yang ada di Pancasila. Jadi tidak bisa hanya satu orang tuh hanya mengetahui 3 sila saja atau hanya 1 sila saja, yang lainnya mengetahui semuanya. Jadi harus diseragamkan dulu, baru kita bisa melanjutkan ke tahap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar penerapan materi selanjutnya itu bisa lebih efektif, seperti itu. Yang ketiga adalah kesamaan dalam komunikasi tidak akan bisa sama persis 100%. Nah, dalam komunikasi ini kan individu itu mempunyai background, mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Bahkan anak yang dilahirkan kembar pun mereka akan memiliki pengalaman atau memiliki
perspektif yang berbeda setiap individunya. Nah, jadi pemahaman yang didapatkan siswa ketika di akhir pembelajaran itu tidak ada yang 100% sama, seperti itu. Kemudian komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah suatu kajian yang membahas teori-teori dan konsep-konsep komunikasi serta penerapannya dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, komunikasi pendidikan juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas yang berkaitan dengan aspek-aspek komunikasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa minimal dalam pembelajaran itu ada dua unsur, yaitu guru dan siswa yang saling berinteraksi. Nah, dalam proses interaksi itu, siswa dan guru tidak bisa terlepas dari aspek-aspek komunikasi. Maka dari itu, komunikasi dalam pendidikan juga penting untuk dibahas dan dipelajari. Kemudian, komponen komunikasi dalam pendidikan. Apa saja sih komponen komunikasi dalam pendidikan itu? Yang pertama ada sumber atau source. Contohnya ada buku cetak, dokumen, modul, video pembelajaran, atau podcast. Jadi apa yang akan berasal dari mana, materi yang akan disampaikan kita kepada siswa itu dinamakan sebagai sumber. Kemudian yang kedua ada komunikator atau encoder. Komunikator di sini adalah pendidik atau guru. Selanjutnya adalah pesan atau message. Pesan yang disampaikan di sini adalah materi yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian selanjutnya komunikan atau decoder. Komunikan atau yang menerima di sini adalah peserta didik. Selanjutnya ada media atau channel. Media di sini contohnya ada papan tulis, proyektor, flashcard, poster, dan lain-lain. Kemudian efek atau hasil. Perubahan sikap atau tingkah laku siswa di akhir pembelajaran. Nah, apa sih perubahan yang terlihat dalam diri siswa ketika akhir pembelajaran itu juga menjadi komponen komunikasi dalam pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini dimungkinkan akan terjadi beberapa jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi searah. Komunikasi searah ini hanya melibatkan dua, yaitu guru ke peserta didik saja. Jadi hanya guru yang menyampaikan dan peserta didik itu hanya berperan sebagai penerima saja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu terjadi antara guru dengan peserta didik, kemudian antara peserta didik dengan guru. Jadi tidak hanya guru saja yang menyampaikan, tetapi peserta didik juga bisa mengemukakan pendapatnya, bisa memberi tanggapan kepada guru, seperti itu. Jadi tidak hanya guru saja yang terus-terusan memberikan informasi, seperti itu. Selanjutnya adalah komunikasi banyak arah atau multi arah. Nah, komunikasi banyak arah ini terjadi antara guru dengan peserta didik, atau antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, atau antara peserta didik dengan guru. Nah, kemudian selain itu komunikasi banyak arah ini bisa juga terjadi dengan media yang ditampilkan oleh guru. Mereka bisa melihat media tersebut, kemudian mendiskusikan kepada teman-temannya, kemudian memberi tanggapan kepada guru memberikan feedback, seperti itu. Jadi ada banyak sekali pihak yang terlibat dalam komunikasi banyak arah tersebut. Semua itu adalah pembahasan kita hari ini tentang materi, landasan, konsep, prinsip komunikasi dalam pengembangan media dan bahan ajar. Nah, cukup sekian video kali ini dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.